Senang sekali, terima kasih buat teman-teman di ekosistem. Saya berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman yang berjejaring dengan teman-teman muda, itu yang luar biasa, yang semangatnya untuk berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik gitu ya, ditemukan oleh teman-teman di ekosistem. Nah, seperti kata Denisa, ini nampaknya konten isinya lumayan padat, jadi relax walaupun padat, tapi mudah-mudahan kita bisa lalui dengan santai gitu ya. Nah, saya punya pengalaman tadi ya cukup banyak untuk mengembangkan program-program. Nah, Firly salah satu teman yang pernah saya ajak untuk bergabung di program yang pernah saya kelola gitu ya. Ada 2 program ya, Firly ya. Itu jadi nanti kalau ada yang perlu ditanyakan dan kemudian saya tidak bisa menjawab, mudah-mudahan Firly bisa menjawab. Oke. Nah, hari ini kita bahas ada tiga hal yang mau kita bahas ya. Yang pertama, saya ingin cerita soal konteks dari mengapa saya berbicara di sini, yaitu tentang sosial konteks terkait dengan keberlanjutan atau tentang pembangunan sosial gitu. Karena terakhir saya diceritakan teman-teman sudah punya banyak perspektif gitu ya, ada bisnis, ada legal, finance dan sebagainya, dan sosial ini mungkin jadi salah satu yang bisa menambah atau melengkapi perspektif yang sudah dimiliki teman-teman untuk nanti mengembangkan bisnisnya. Nah, yang kemudian yang kedua kita akan bicara soal impact measurement, yang ketiga theory of change gitu. Jadi 2 tools basic yang bisa digunakan teman-teman untuk nanti mengembangkan sisi sosial dari bisnisnya. Di theory of change nanti mungkin saya baru sempat sebentar, nanti akan dilengkapi oleh Firly dengan sesi after lunch gitu ya. Oke, mungkin saya bisa mulai saja. Bentar. Kok tidak bisa ya? Oke. Nah, sebenarnya apa sih kalau di konteks sosial ini sustainability itu juga kita kita pelajari gitu. Jadi ini hal yang sama seperti yang teman-teman juga sudah pelajari di sisi lingkungan dan di sisi bisnis gitu ya. Jadi kita juga bahas sejak lama gitu, dan ini adalah hal yang memang pingin kita capai gitu ya, keberlanjutan di program-program atau intervensi-intervensi yang program-program sosial lakukan. Nah, apa sih esensi dari sustainability bagi perspektif ini? Yang pertama dari sisi konsep gitu, dari pendekatannya. Nah, esensinya adalah keberlanjutan dampak. Ini teman-teman sudah sangat aware bahwa pemenuhan kebutuhan saat ini tuh dan saat masa depan tuh harus tetap terjaga gitu. Lalu ada penghargaan pada kesejahteraan masyarakat gitu ya. Artinya kita perlu memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang menjadi sasaran intervensi kita gitu. Kemudian pentingnya menjaga manfaat jangka panjang dari investasi jangka pendek, ini sudah jelas gitu ya. Jadi dengan investasi yang mungkin tidak seberapa, kita harus optimalkan manfaatnya itu dapat dinikmati dalam jangka waktu yang panjang. Lalu kita juga perlu fokus untuk mengelola resistensi manusia terhadap ini ya, keberlanjutan. Artinya memang upaya keberlanjutan itu selalu dapat tantangan gitu, dan kebanyakan tantangannya itu berasal dari manusianya sendiri, perilakunya atau perilakunya yang tidak mudah menerima perubahan ya, apalagi kemudian konsisten menjalankan perubahan itu. Lalu di tingkat yang lebih operasional dalam pelaksanaan program-program itu, keberlanjutan itu dimaknai dengan kita mengakui keterbatasan sumber daya kita. Jadi ketika di awal mindsetnya tahu sumber daya udah terbatas, kita akan dengan hati-hati menggunakan sumber daya yang ada gitu. Lalu jelas memperhatikan lokalitas, kita mengoptimalkan sumber daya lokal di sasaran kita dulu gitu ya.
Lalu kemudian memperhatikan pentingnya keterkaitan antar isu. Ini jelas seperti yang teman-teman berada di sini. Tadi Denisa bilang ekopreneur, berarti ada keterkaitan isu lingkungan, bisnis, sosial, dan banyak hal yang lain yang akan teman-teman geluti gitu ya. Lalu yang penting pula di sustainability itu kepemimpinan aktif. Jadi tetap perlu ada leader-leader yang mendorong upaya-upaya untuk pembangunan ini mencapai keberlanjutan gitu. Nah, ini teman-teman yang ada di sini ini adalah salah satu kepemimpinan aktif yang kita harapkan muncul gitu, dan tentunya juga di level lokal nanti di komunitas sasaran teman-teman ini yang kemudian juga didorong untuk lahir. Oke, nah kemudian dari pengalaman saya mengelola program ini mungkin sekedar berbagi gitu ya, ada pengalaman di sisi program sosial yang mungkin bisa digunakan teman-teman learningnya gitu ya. Jadi keberlanjutan program, kalau kita punya program itu semua orang tuh selalu ingin programnya berlanjut. Jadi kayak laten aja. Ini kayak pasti pinginnya berlanjut gitu. Tapi kemudian tidak semua program yang sudah dilaksanakan itu tidak semuanya bisa berlanjut, atau kebanyakan itu tidak berlanjut malah. Nah, ini ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama, biasanya memang tidak direncanakan sejak awal. Maksudnya keberlanjutan itu tidak dibayangkan sejak awal. Dibayangkan tuh misalnya sebelum program selesai. Jadi saat misalnya ini program 5 tahun baru dipikirkan 1 tahun sebelum program selesai misalnya. Jadi ada hal-hal yang miss sepanjang 4 tahun sebelumnya gitu ya, ketika programnya diimplementasikan, manajemennya tidak menangkap hal-hal atau potensi-potensi dari keberlanjutan yang mungkin bisa ditangkap dan kemudian dikelola gitu. Tapi kemudian karena tidak kebayang gitu ya, tidak dibayangkan itu penting untuk keberlanjutan, jadi lewat aja gitu. Itu yang banyak terjadi di program-program. Nah, kebetulan tesis saya kemarin tentang ini, jadi mungkin saya bisa share sedikit. Lalu kemudian apa sih yang bisa dilanjutkan dari intervensi kita gitu, kalau dari perspektif sosial gitu ya. Yang jelas yang pertama manfaat programnya, tadi dampaknya itu jelas teman-teman mungkin sudah paham gitu ya, seperti juga yang teman-teman lakukan di bisnisnya, ada dampak atau manfaat yang berlanjut yang diharapkan dari pekerjaan atau program kita gitu. Lalu yang bisa berlanjut juga itu adalah bentuk programnya. Jadi bisa jadi seluruh program itu dilanjutkan oleh sasaran kita gitu, atau sebagian dari program itu. Jadi misalnya ada program posyandu remaja gitu ya di di sebuah lingkungan masyarakat gitu, kita kenalkan di situ, lalu kemudian dilanjutkan oleh misalnya remaja-remaja di sana, program posyandu ini diteruskan seutuhnya, atau mungkin salah satu kegiatannya misalnya mereka punya pemeriksaan kesehatan rutin, itu mungkin salah satu kegiatannya saja yang dilanjutkan juga bisa gitu. Lalu yang bisa berlanjut juga dari intervensi kita adalah proses-proses di dalam komunitas. Nah, ini menarik dan penting juga karena proses itu juga penting untuk dikenalkan dan untuk dilanjutkan oleh masyarakat sasaran. Jadi misalnya di program kita itu mengenalkan forum diskusi gitu ya, untuk membahas masalah, misalnya di sebuah komunitas, mereka belum terbiasa berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah masalah di komunitasnya. Kemudian kita kenalkan adanya forum multi stakeholder gitu ya. Nah, itu kita melakukannya misalnya sebenarnya dalam rangka memang bagian dari strategi kerjaan kita gitu. Tapi kemudian proses itu bisa jadi didorong dilanjutkan oleh masyarakat sendiri. Nanti setelah kita pergi, ternyata mereka masih melanjutkan forum-forum itu dengan caranya sendiri atau dengan agenda-agendanya sendiri. Nah, itu juga yang bisa didorong untuk berlanjut gitu ya. Nah, lalu strateginya apa sih? Nah, ini mungkin nanti teman-teman yang bisa pikirkan ya, apakah bisa digunakan apa enggak. Tapi ini dari perspektif sosial gitu ya. Strategi keberlanjutan program itu dari penelitian saya ada 3 gitu ya. Ada di pendekatannya non direktif, artinya tidak one way gitu,
tidak top down gitu ya, dari kita langsung memberi kemudian selesai. Tapi non direktif artinya perubahan itu diharapkan munculnya dari bawah, dan pendekatannya juga memberdayakan, tidak hanya memberi tapi juga memberikan sesuatu yang membuat masyarakat sendiri aktif menggunakan ini ya, memanfaatkan program kita gitu. Lalu juga memfasilitasi, tidak telling gitu ya, tapi facilitate, mendorong mereka berdiskusi, menyelesaikan masalah bersama gitu. Lalu dari prosesnya, strateginya pelibatan, teman-teman juga sudah sangat paham gitu ya. Jadi selalu nilai-nilai positif demokrasi itu pasti selalu baik untuk apapun yang kita kerjakan gitu. Jadi pelibatan ini bisa diantaranya mulai dari membangun kesadaran masyarakat gitu ya, komunitas sasaran kita tentang isu yang mau kita sasar gitu. Lalu partisipasi inklusif, jadi melibatkan orang-orang yang memang perlu terlibat gitu ya, se-inklusif semampu kita gitu ya. Lalu kemudian membangun sense of community di komunitas sasaran kita. Jadi ada cara-cara yang membuat mereka jadi dekat, jadi terbiasa untuk tadi ya diskusi, untuk menyelesaikan masalah baik-baik gitu. Nah, konsensus dan kerjasama. Lalu strategi berikutnya juga adalah manajemen efektif, artinya setelah kita punya pendekatan yang non direktif, prosesnya juga demokratis, baik gitu ya. Lalu manajemennya juga dikelola dengan efektif. Artinya tadi seperti esensi di depan gitu ya. Kita mengembangkan desain itu dengan put keberlanjutan in our mind gitu. Jadi membayangkan memang ini akan dilanjutkan oleh komunitas sasaran kita gitu. Lalu seperti biasa menyediakan sumber daya yang cukup untuk manajemennya bisa efektif, dan ini juga penting menerapkan prinsip pemberdayaan di dalam organisasi kita juga gitu. Ini yang sering ditemui di program-program sosial juga ya. Kadang dengan komunitas sasarannya sangat demokratis, sangat empowering gitu, tapi ternyata di dalam organisasinya itu tidak demikian halnya, dan itu mempengaruhi bagaimana si teman-teman yang mengerjakan itu sepenuhnya percaya apa enggak dengan pendekatan mereka. Jadi kalau di dalamnya saja mereka sudah demokratis, sudah empowered gitu ya, nanti akan inspire them untuk melakukannya juga ke sasarannya. Nah, kira-kira itu perspektif sosial yang mau saya bagi di awal sebelum kita ngomong tentang impact measurement tadi gitu. Nah, teman-teman kira-kira ada tanggapan gitu atau ada pertanyaan terlebih dahulu di bagian ini? Mungkin Firly bisa memandu gitu, misalnya ada teman-teman atau ada yang langsung gitu bisa bertanya atau menanggapi gitu ya. Kira-kira kalau keberlanjutan di konteks yang tadi saya ceritakan, di konteks sosial tadi, kalau diterapkan di bisnis ekopreneur atau sosiopreneur yang teman-teman bayangkan itu, kira-kira apa yang bisa relevan atau yang bisa digunakan oleh teman-teman? Ya, buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung dibuka aja mute-nya. Atau kalau misalnya mau raise hand dulu boleh. Apakah ada yang mau bertanya dulu untuk section yang pertama tentang sustainability? Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut kali ya, Mbak Nia. Nanti mungkin teman-teman sambil jalan, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh juga ditulis di kolom chat. Oh, Tania mau nanya. Ya, mangga. Silakan. Pagi Mbak, saya mau nanya kalau masalah komunitas kan kebetulan Robris ini juga daur ulang gitu ya. Kita kerjasama juga dengan komunitas bank sampah gitu, komunitas bank sampah atau pengepul juga kayak gitu. Nah, permasalahannya itu kadang kalau di bank sampah itu ya ada juga kayak faktor budaya ya, mungkin ya, budaya di Jawa Timur, di Surabaya itu kadang kayak konflik-konflik sosial itu tuh berpengaruh gitu. Nah, gimana kita mengantisipasi itu gitu kan, kayak kadang ganti RT aja terus bank sampahnya bubar kayak gitu. Nah,
kayak gitu tuh kayak ya lucu sih sebenarnya, cuman ya kita kan sebagai pebisnis harus menghindari itu gitu kan, apalagi kalau misalnya kita emang udah niat nih padahal untuk kerja sama mereka gitu ya, dapetin source gitu, mereka bisa dapat penghasilan lah sedikit kayak gitu. Nah untuk itu tuh gimana gitu, terus kayak ke pengepul atau pemulung gitu ya, kadang mereka tuh juga apa ya, ada istilahnya kalau di persampahan tuh mereka kayak apa ya, kayak ada ketakutan gitu. Misal kita pengen nih memberdayakan mereka si pemulung gitu ya, saya beli gitu dengan harga yang lebih tinggi, nggak fluktuatif gitu, nggak naik turun gitu kan, karena harga sampah ternyata naik turun gitu. Nah tapi mereka kayak ada ketakutan gitu sama yang mereka udah supply sebelumnya kayak gitu. Untuk bisa merangkul mereka itu gimana sih, ada tips nggak kayak gitu? Gitu sih. Oke. Tanyanya langsung tips gitu ya. Nanti mungkin Firly bisa ini ya menambahin gitu ya. Nah, sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Niam tadi itu ini ya, apa namanya? Itulah yang memang terjadi kalau teman-teman bekerja dengan masyarakat gitu ya, di masyarakat atau dengan masyarakat. Jadi bahwa teman-teman aware bahwa ada hal-hal seperti itu, ada dinamika yang memang yang teman-teman akan serius hadapi gitu ya nanti ketika bisnisnya jalan. Itu poin penting dan poin utama yang perlu perlu ditangkap gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah aware, jadi kita berbisnis tidak dengan pikiran kosong gitu ya, bahwa oh ini pasti akan lancar. Ada hal-hal dinamis, apalagi bila itu berkaitan dengan komunitas. Nah biasanya memang komunitas itu masyarakat itu tadi karena mereka isinya manusia selalu ada ini ya, tadi seperti saya bilang tadi, ada reluctant dengan perubahan atau ketidakpastian gitu. Masyarakat itu seperti itu, jadi susah untuk diajak bekerja sama untuk sebuah hal yang baik, yang sebenarnya kita pikir baik tapi menurut mereka dengan perspektif mereka berbeda. Nah, jadi sebenarnya satu poinnya kalau teman-teman sudah aware itu ditangkap, kemudian ketika sudah mulai, harusnya ketika merencanakan ya udah tahu gitu ya. Nah, dari sudah tahu gitu teman-teman bisa diskusikan dengan timnya gitu lah untuk mencari cara bagaimana mengantisipasi masalah itu. Jadi ketika sudah fokus tahu ada masalah di soal komunitas pengepul tadi, mungkin bisa dilakukan cara-cara yang tadi, cara-cara demokratis, cara-cara empowering, bisa ngobrol dengan mereka gitu ya, sebenarnya ada masalah apa, mencari titik temu, memahami perspektif mereka. Sebenarnya yang penting untuk diketahui sebenarnya mereka keberatannya itu kenapa sih, ada apa dengan keberatannya itu gitu. Biasanya justru dengan ngobrol-ngobrol mendalam dengan mereka, kita tahu sebenarnya mungkin mereka tidak keberatan dengan program ini, pasti ada hal-hal kecil yang di dalam pikiran mereka yang belum sama dengan apa yang kita mau. Nah itu kemudian dari diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol santai itu kemudian diluruskan gitu. Nah mungkin Firly Anda bisa bercerita banyak, Firly banyak di lapangan, banyak ketemu hal kayak gini lah, sudah ribuan kali gitu ya, udah tahu caranya gitu. Tapi kira-kira gitu, duduk bareng, sebenarnya memahami perspektif dari komunitas itu, kita agak membuka diri bahwa apa yang kita mau itu belum tentu diterima dengan baik. Nah itu kemudian bisa menjembatani, ada diskusi, dan kemudian dari situ mungkin bisa diurai dan cari solusinya bersama gitu. Kalau hal baik itu kan sebenarnya susah ditolak ya, kalau memang yang kita lakukan itu baik gitu. Cuma mungkin belum nemu, mereka belum paham ini baiknya buat saya apa gitu. Biasanya begitu. Gitu. Mungkin Firly mau ada tambahan? Aku nambahin sedikit, Mbak Niam, kalau dari pengalamanku di sini kami kan juga kerjanya sama-sama dengan bank sampah. Di sini kami juga kerjasama dengan banyak unit bank sampah. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, kita ada semacam kayak pertemuan bulanan gitu. Jadi kita bikin forum, di mana itu ruangan itu cukup bebas untuk masing-masing penanggung jawab unit itu untuk menyatakan keluh kesah mereka atau tantangan mereka yang mereka hadapi juga selama ini. Karena kalau kita bicaranya dengan unit-unit bank sampah gitu misalnya, pengurus-pengurusnya ini kan juga mereka berurusan dengan masyarakat yang harus dikelola juga
di bawahnya mereka gitu. Jadi pasti mereka juga mengalami tantangan yang mungkin kurang lebih sama juga nih kayak yang Mbak Nia sampaikan gitu. Jadi kita bisa mengakomodir forum itu, terus habis itu ya itu tadi yang kayak Mbak Nia sampaikan gitu. Kita membuka ruang untuk secara demokratis bisa menyampaikan sebenarnya apa sih maunya mereka gitu, kendalanya mereka apa. Terus habis itu memang ya aku percaya banget kalau kita punya tujuan baik itu sulit sebenarnya untuk ditolak. Tetapi mereka tuh sebenarnya belum tahu kita tuh satu tujuan atau enggak gitu. Jadi di awal biasanya kalau dari organisasiku kita menyamakan tujuan dulu gitu. Jadi kita berangkat dari tujuan yang sama. Jadi mau nanti misalnya ketua RT-nya udah ganti atau nanti misalnya strukturnya udah berubah atau apa segala macam, tetapi orang-orang yang engage dari awal dengan kita, mereka yang udah punya tujuan yang sama dengan kita, engagement-nya lebih bagus seperti itu. Ya. Gitu singkatnya Mbak Niam dan Mbak Nia. Ya, betul. Ini lebih praktis ya di lapangannya. Ya begitu. Begitulah gitu kira-kira. Oke, ada lagi atau kita lanjut? Kalau nggak ada lagi, mungkin kita lanjut dulu. Nanti masih bisa nulis pertanyaan di kolom chat. Nanti kita bahas di berikutnya. Oke, nah teman-teman karena teman-teman adalah ekopreneur atau sosiopreneur gitu ya, jadi emang disyaratkan punya dampak di lingkungan dan sosial gitu ya, ekonomi tentunya yang harapannya berkelanjutan. Sebenarnya bagaimana sih cara kita mengukur atau melihat apakah apa yang kita lakukan itu berdampak. Nah ini mungkin tools basic yang bisa teman-teman gunakan gitu ya, ini very basic gitu. Nah sebenarnya, saya mulai dengan apa sih yang terjadi di konteks pekerjaan di sosial gitu ya, di pembangunan sosial, di pengembangan komunitas gitu. Nah biasanya seringkali satu program itu mereka kurang memperhatikan bahwa ada progres yang terjadi di antara ketika kita memulai sesuatu dengan di akhir. Ketika menyusun rencana itu seringkali saya punya intervensi seperti ini, lalu kemudian langsung dengan harapan nanti dampaknya adalah seperti ini. Ini misalnya ya, saya ambil contoh dari exercise teman-teman gitu ya, tidak untuk menilai apa-apa, tapi saya nyaplok aja ini ya kira-kira. Nah, misalnya di awal gitu kita udah tahu kita mau intervensinya adalah mendaur ulang, misalnya tadi jaring rusak gitu ya di sebuah komunitas gitu, di lingkungan tertentu gitu. Lalu harapannya kita dengan melakukan itu di akhir kita ingin punya dampak jaring rusaknya tidak dibuang lagi, lalu mengedukasi masyarakat tentang kebersihan laut. Nah, tetapi apa sih yang terjadi di antara itu gitu? Lalu misalnya salah satu contoh yang lain, Smart Bin, saya sempat lihat sebentar ya contoh bisnisnya teman-teman. Lalu kemudian dampaknya diharapkan bisa mengubah mindset masyarakat tentang pemilahan sampah gitu, bahwa itu mudah. Nah, jadi bagaimana sih menjelaskan dari apa yang kita lakukan hingga berdampak, dan biasanya ada missing middle istilahnya, sepanjang program itu kurang direncanakan di awal gitu. Lalu, sebutan yang lain itu juga ini tuh semacam ada black box-nya, jadi kayak apa yang terjadi sepanjang kita melakukan pekerjaan itu kayak black box yang perlu diurai lebih lanjut. Di awal kita sudah tahu kita mau apa, tujuan kegiatan kita, program kita, lalu kita punya sumber daya tertentu, sudah bisa mendefinisikan itu ya. Kemudian jelas aktivitasnya apa tadi, mendaur ulang, mencari nelayan yang mau jaringnya disimpan kemudian diberikan ke kita untuk didaur ulang, kemudian diganti dengan yang lain gitu, dengan recycled gear tadi ya. Lalu udah jelas outputnya, misalnya outputnya menghasilkan tadi jaring itu ya, jaring yang recycled itu. Kemudian bagaimana kemudian dia impact atau resultnya itu sampai ada black box di situ. Nah kita coba mengurai black box itu dengan result chain. Nggak tahu, mungkin teman-teman sudah ada yang sudah familiar dengan hal ini.
Lah, ini prinsip basic dari kita mengukur impact gitu. Result change itu mulai dari input, activities, output, outcomes, dan impact. Nah, yang dinamakan result change itu ada 3 level hasil ini ya, output, outcomes, kemudian impact. Nah, inputs itu apa sih gitu ya? Input itu ya teman-teman sudah sangat paham gitu ya, kalau melakukan sesuatu kita pasti perlu sumber daya untuk bisa jalan. Nah, biasanya bisa berupa ada dana, tentunya ada waktu, ada staff, kemudian material, bahan-bahan gitu ya, peralatan, infrastruktur, teknologi segala macam, termasuk juga non material kayak keahlian tertentu gitu. Itu sumber daya yang kita punya. Lalu dari sumber daya itu kemudian diperlukan untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan gitu, beberapa kegiatan. Jadi activities ini tindakan yang kita lakukan dengan menggunakan input tadi untuk menghasilkan untuk memproduksi hasil. Nah, hasil itu ada 3 level sebenarnya, tidak sekedar activities lalu kemudian langsung ke impact. Nah, di level pertama, di level output, ini adalah hasil langsung dari activities kita, gitu. Jadi setelah kita selesai melakukan kegiatan itu sudah langsung ada outputnya istilahnya. Lalu di level berikutnya itu outcomes. Jadi outcomes ini bisa dimaknai dengan satu, dia adalah penggunaan dari outputs. Jadi bagaimana kemudian sasaran kita itu menggunakan output yang kita pakai. Tadi misalnya outcomes-nya adalah si nelayan dampingan kita itu menggunakan jaring recycled fishing gear yang kita hasilkan. Itu outcomes-nya gitu. Output-nya tadi ya si fishing gear yang recycled tadi. Misalnya juga misalnya yang sederhana, misalnya pelatihan itu output-nya adalah ini pelatihannya terjadi gitu ya, materi-materinya sudah tersampaikan, kemudian outcomes-nya adalah pemahaman dari materi-materi oleh peserta pelatihan gitu. Outcomes yang lain selain penggunaan outputs tadi juga bisa berupa perubahan. Perubahan itu bisa perubahan perilaku atau juga perubahan kondisi gitu ya. Perubahan kinerja yang lebih baik. Jadi performance yang lebih baik, perilaku yang lebih baik itu juga outcomes yang bisa kita harapkan terjadi dari intervensi kita. Misalnya tadi dari forum diskusi warga tadi ya, atau forum diskusi yang Firis ceritakan tadi, outputnya itu forum regulernya itu terjadi gitu, secara konsisten terjadi dilakukan oleh Firly dan teman-temannya. Lalu kemudian outcomes-nya adalah outcomes-nya adalah pelaksanaan dari misalnya itu ada rekomendasi dari hasil forumnya, outcomes-nya adalah pelaksanaan dari rekomendasi tersebut. Atau tadi Firly outcomes-nya adalah mereka menerima gitu ya, menerima bahwa menerima programnya Firly, mereka menerima untuk bersama-sama bekerja dengan Firly soal bank sampah tadi. Itu seperti itu. Lalu nah, bedanya apa sih antara output dengan outcomes? Nah, output ini kita bisa kontrol gitu. Jelas karena ini ya alurnya adalah dari input activities, kita sangat bisa kontrol hasilnya karena kita yang melakukan itu gitu. Lalu kemudian kalau outcomes itu tidak bisa kita kontrol, tapi kita hanya bisa pengaruhi. Dengan kita melakukan aktivitas tertentu, kita berharap kita bisa mempengaruhi sasaran kita untuk berubah gitu tadi, untuk berubah menerima program kita, berubah untuk mau menggunakan recycled gear kita gitu. Nah, selanjutnya impact, ternyata baru kemudian adalah dampak. Nah, outcomes ini harusnya dia berkontribusi pada dampak gitu. Dampak ini sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang lebih jangka panjang. Nah, biasanya impact ini berkaitan dengan peningkatan suatu keadaan, suatu kondisi. Nah, biasanya sering dikaitkan dengan indikator-indikator yang sudah ada gitu ya, soal misalnya SDGs itu ada beberapa indikator kondisi yang sudah
sudah clear gitu ya, atau indikator-indikator sederhana seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan pendapatan, kemakmuran, hal-hal yang secara kondisi itu bisa kita kontribusikan ke sana gitu. Nah, seperti tadi saya bilang, jadi output, outcomes, dan impact itu adalah yang dimaksud dengan result chain. Kemudian, apa sih yang kita harapkan dari intervensi kita yang itu berkaitan dengan pembangunan? Nanti mungkin bisa kita bahas kalau teman-teman kan bisnis ekopreneur atau sociopreneur gitu ya. Kalau di perspektif development sosial gitu, result yang kita harapkan itu result yang berada di level outcomes dan kemudian bisa kontribusi ke impact. Jadi kita tidak berhenti bekerja di output saja, kemudian kita puas, tapi kita justru mengejar di outcomes-nya sehingga kita bisa berkontribusi lebih efektif untuk dampak yang mau kita ciptakan. Kira-kira itu result change, ini basic yang kita teman-teman bisa pakai untuk nanti membayangkan ininya ya, bisnisnya terutama bila berkaitan dengan komunitas. Nah, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu teman-teman untuk membedakan gitu. Nah, kalau output itu apa sih service yang atau kegiatan yang di-deliver, apakah itu di bawah kontrol kita gitu. Kalau outcome, apa sih perubahan-perubahan yang kalian cari, kemudian perubahan-perubahan apa yang bisa kita pengaruhi dari apa yang kita lakukan. Lalu kalau impact, what are the longer term or larger scale changes you ultimately interested and in favor contributing to. Jadi ya tadi ya, kita tuh ingin berkontribusi untuk perubahan yang lebih besar di mana gitu, atau apa gitu. Nah, tadi ini menggambar, ini yang ilustrasi tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau input, activities, dan output itu sesuatu yang bisa kita kontrol, sedang yang kita harapkan itu ada perubahan di behavior atau di performance. Nah, itu yang hanya bisa kita pengaruhi. Ini di black box-nya kita berada di sini, lalu sphere of concern itu di impact itu kita tuh interest ingin berkontribusi di kondisi lebih baik yang mana sih di dunia ini atau di negara ini gitu. Seperti itu. Nah, mungkin ini contohnya. Tadi mungkin sebenarnya sudah sempat saya lakukan, saya sampaikan ini sederhana banget gitu ya. Misalnya dari input ini misalnya yang recycled fishing gear tadi ya. Jadi dari input ada SDM, ada dana, teknologi dan keahlian, ada alatnya, kemudian misalnya programnya ini 1 tahun gitu. Lalu aktivitasnya bikin recycling fishing gear, terus ada sosialisasi ke nelayan, ada kampanye-kampanye tertentu tentang sustainable fishing dan seterusnya. Kemudian ada pendampingan kepada nelayan ketika mau meminta mereka menggunakan alat yang baru, kita dampingi, ada diskusi-diskusi gitu ya, seperti yang dicontohkan oleh Firly tadi. Nah, outputnya apa sih? Tadi ada recycled fishing gear, kemudian ada rangkaian sosialisasi atau kampanye, atau rangkaian pertemuan-pertemuan forum-forum pendampingan tadi gitu. Lalu outcomes-nya dari situ diharapkan kita bisa influence mereka untuk menyimpan jaringnya, yang jaring rusak tidak dibuang ke laut, lalu juga berharap mereka bisa kita mempengaruhi mereka untuk menggunakan produk baru kita gitu ya. Lalu impact-nya adalah tadi ada misalnya kita punya ingin berkontribusi untuk menurunkan limbah di laut gitu ya, yang isinya khusus dari fishing gear ini. Jadi itu kan mungkin ada pengukuran-pengukuran yang sudah ada, nah kita bisa kontribusi di situ. Atau kita ingin juga dengan menggunakan ini masyarakat nelayan dampingan kita juga meningkat kesejahteraannya gitu. Kira-kira itu contoh dari penggunaan result chain itu. Mungkin di situ dulu. Nah, kemudian sama dengan yang tadi, pertanyaannya adalah kalau dalam konteks teman-teman as ekopreneur atau sociopreneur, dari bisnis canvas teman-teman kemudian lihat result chain yang tadi, mungkin ada yang mau
kira-kira ada nggak sih yang relevan atau bisa dipakai atau yang sangat spesifik ke konteks circular economy bisnisnya teman-teman? Oke, nah kemudian sekarang theory of change. Apa sih theory of change itu? Jadi ini tadi itu basicnya, itu jadi kayak kerangkanya, skeletonnya. Lalu sekarang itu kita menyusun atau memetakan teori atau logika bagaimana sih proses perubahannya itu sebenarnya terjadi yang di black box tadi. Jadi bagaimana program kita itu mencapai tujuan yang kita inginkan itu dibikin alurnya, dibikin teorinya atau logikanya. Nah, ini mungkin saya bisa share bagaimana sih caranya kita membangun teori perubahan kita gitu. Yang pertama, identifikasi dulu tujuan jangka panjang dan outcomes atau prakondisi yang menandakan ini ya tujuan tercapai. Nah, contohnya tadi tujuan jangka panjang, misalnya kita identifikasi nelayan lebih peduli pada kebersihan laut dengan melakukan praktek sustainable fishing. Apa sih yang menjadi prakondisi tujuan itu tercapai? Oh, ternyata nelayan, kemudian kita bayangkan nelayan tidak lagi membuang jaring rusak di laut, lalu di sisi lain juga nelayan juga mulai menggunakan recycle fishing gear. Nah, ini basic yang perlu kita bikin pertama kali, jangka panjang dan prakondisinya. Lalu kita ingat juga kita tuh ingin berkontribusi di impact yang mana sih? Oh, ternyata kita mau contohnya aja ini ya, meningkatkan kesejahteraan nelayannya, atau kita mau berkontribusi pada pencapaian SDGs nomor 14 misalnya. Gitu. Lalu langkah berikutnya mulai mengidentifikasi mundur gitu ya. Kita mapping ke belakang kondisi-kondisi yang bisa terjadi agar tujuan tercapai. Mungkin lalu kemudian bikin koneksinya. Mungkin saya langsung di sini aja. Nah, misalnya kita tadi di basicnya sudah ketemu di 2 level tadi ya, tujuan jangka panjang dan prakondisinya. Lalu kemudian kita bikin petanya lagi untuk nelayan tidak lagi membuang jaring rusak di laut, itu apa sih yang bisa menyebabkannya gitu ya, kondisinya sebelumnya apa sih yang membuat mereka bisa tidak lagi membuang jaring di laut. Lalu kita identifikasi misalnya nelayannya menyimpan jaring rusaknya, kemudian mereka menukar jaring rusaknya, itu ya ada ini sederhana banget gitu ya. Mungkin kalau kita punya riset yang lebih dalam, hasil-hasilnya itu bisa lebih spesifik gitu ya. Lalu yang di sisi nelayan menggunakan recycle fishing gear itu kita bayangkan prakondisinya adalah mereka mampu beli recycle fishing gear gitu. Lalu selain mereka mampu beli, mereka juga bisa akses. Lalu misalnya mereka juga bisa cari bantuan dengan mudah menggunakan alat itu. Misalnya kalau ternyata alatnya itu cukup rumit misalnya ya, jadi perlu dibayangkan seperti itu. Nah, kemudian turun lagi, apalagi kemudian yang memang jadi prakondisi agar itu bisa terjadi, agar itu bisa tercapai. Di sisi yang kiri itu, nelayan memahami pentingnya melakukan praktik sustainable fishing sama mereka paham produk kita gitu. Lalu turun lagi, untuk mereka bisa paham, mereka perlu ikut sosialisasi. Lalu untuk memastikan mereka ikut sosialisasi, ya mereka tahu proyek ini gitu. Nah, dari ini sangat sederhana, mungkin punyanya teman-teman bisa jauh lebih rumit gitu ya. Ini memang sederhana aja. Nah, ini bisa dibedakan menjadi tujuan atau outcome jangka panjang, outcome akhir gitu ya. Jadi nelayan lebih peduli ini menjadi hasil akhir yang kita bayangkan dengan intervensi kita. Lalu yang berikutnya di level berikutnya itu yang intermediate, jadi yang midterm. Jadi mungkin kalau misalnya program kita 1 tahun, terakhir itu yang kita bayangkan itu ya terjadi di 3 itu ya, nelayan menggunakan recycle fishing gear, nelayan tidak lagi membuang jaring rusak di laut, dan peduli pada kebersihan gitu. Lalu yang kecil-kecil tadi yang prakondisi yang banyak sekali itu kita sebut dengan immediate. Jadi itu outcomes yang lebih cepat gitu ya, yang mungkin terjadi di shorter term gitu. Nah, lalu kita bikin hubungan-hubungan. Jadi ini tuh berkontribusi pada mana sih, kita bikin panah-panahnya, alur-alurnya gitu. Nah, ini saya coba bedakan alur yang dengan panah yang
yang jelas, ini yang penuh, mereka tuh bisa terjadi tanpa kita perlu intervensi tambahan gitu. Jadi kan tadi outcomes itu yang bisa kita pengaruhi ya. Jadi kita melakukan ini, melakukan aktivitas tertentu, kemudian hasilnya atau outcomes-nya adalah kita bisa mempengaruhi mereka otomatis melakukan tadi ya, memahami produk recycled. Misalnya ini memahami produk recycled fishing gear. Lalu kalau yang panahnya DAS gitu, hasilnya terjadi dengan intervensi tambahan gitu. Jadi misalnya dari nelayan mendengar tentang proyek ini sampai dengan nelayan mengikuti sosialisasi itu saya bayangkan ya, punya DAS panahnya DAS itu karena mereka misalnya kita paham konteks nelayan dampingan kita itu, oh ternyata mereka tidak mudah gitu ya untuk datang dalam sosialisasi karena misalnya mereka punya waktu-waktu tertentu saja untuk bisa ikut sosialisasi, atau mereka selain susah mencari waktu, mereka cukup reluctant untuk kumpul-kumpul gitu misalnya. Lebih baik istirahat di rumah misalnya, ada kultur kayak gitu. Nah, itu yang kemudian kita perlu intervensi tambahan untuk memastikan mereka bisa datang ke sosialisasi. Lalu selanjutnya begitu ya. Jadi ada yang dengan mengikuti sosialisasi ini asumsinya mereka pay attention gitu ya tentang sosialisasinya, mereka paham produk recycled fishing gear-nya, lalu paham soal sustainable fishing. Nah, ini kenapa ini asumsi saya aja ya. Nanti teman-teman yang teman-teman bikin tuh bisa diskusinya bisa jadi beda, panahnya bisa jadi beda. Itu tergantung timnya gitu ya. Membahasnya gimana. Nah, kalau yang saya bayangkan dengan mengikuti sosialisasi mereka paham produk itu karena ini saya asumsinya produk ini mudah gitu ya, jadi dijelasin aja, oh mereka tahu, pakai aja gitu ya, jadi nggak perlu intervensi tambahan. Nah, mungkin yang perlu intervensi tambahan soal memahami praktek sustainable fishing ini. Jadi intervensi tambahannya misalnya dibayangkan, oh sosialisasinya harus dengan metode-metode yang lebih menarik, atau mungkin ada tambahan lebih panjang setelah sosialisasi ini, mungkin perlu ada pertemuan-pertemuan yang lain sehingga mereka paham tentang sustainable fishing ini, dan seterusnya gitu ya. Ini contohnya gitu. Nanti Firly mungkin bisa menjelaskan ketika exercise lebih jauh karena konteks programnya beda-beda. Tapi kira-kira begini cara berpikirnya gitu ya. Kita tetapkan dulu ujungnya di mana, lalu kita turunkan terus prakondisi sehingga di titik intervensi kita di titik paling akhir ketika kita melakukan kegiatan kita. Itu. Nah, tadi setelah bikin map tadi, kita identifikasi asumsi, tadi beberapa saya contohkan asumsinya tadi ya. Itu dicatat asumsinya, karena asumsi ini penting untuk kita catat, untuk kita bisa nanti mengelola atau memandu program ini dengan lebih baik gitu ya. Asumsi ini ada beberapa hal, beberapa yang bisa jadikan asumsi. Tadi asumsinya menegaskan hubungan antara outcomes pendek, menengah, dan panjang. Lalu misalnya juga asumsinya bisa untuk menceritakan bukti bahwa prakondisinya itu sudah ada semua, penting. Lalu juga asumsinya juga bisa digunakan untuk menjustifikasi menjustifikasi menghubungkan antara aktivitas dan outcome. Lalu juga bisa asumsinya soal faktor kontekstual yang mungkin mendukung atau menghalangi gitu. Misalnya gitu ya, dalam konteks program tadi, asumsinya adalah nelayan ini menerima program kita gitu. Jadi kan tadi dikasih tahu ya, ini ada program ini. Nah, asumsinya mereka menerima untuk kemudian program kita bisa lanjut. Kalau mereka tidak menerima, misalnya sedang terjadi hal-hal yang luar biasa sehingga mereka nggak mau orang asing masuk gitu ya, misalnya orang lain masuk ke dalam lingkungan mereka, ya itu nggak bisa terjadi. Lalu cukup banyak nelayan misalnya nih ya, cukup banyak nelayan yang terlibat dalam program. Jadi kalau nelayannya cukup banyak, asumsinya apa yang kita lakukan mempengaruhi cukup banyak orang sehingga bisa kita hasilnya tuh bisa kita sebarkan dengan lebih yakin gitu. Jadi harus ada jumlah tertentu yang kita penuhi gitu. Lalu misalnya ada asumsi
jadi nelayan itu penghasilan utama mereka, sehingga mereka bisa fully interest kepada program kita. Kalau misalnya ada hanya sampingan, mungkin mereka tidak terlalu tertarik gitu ya untuk ikut program kita. Nah, identifikasi ini penting karena ini yang kita lihat terus-menerus, apakah nanti di akhir gitu asumsi kita benar nggak sih, atau jangan-jangan ada yang baru ternyata terjadi di lapangan gitu. Nah, kemudian berikutnya setelah asumsi kita identifikasi intervensinya, apa sih aktivitas yang kita lakukan agar tadi outcomes-nya tercapai. Tadi sudah saya gambarkan sedikit, bisa dicek di tadi yang dash arrow-nya gitu, yang titik tadi. Outcomes yang dituju tidak bisa dicapai dengan optimal tanpa intervensi. Jadi tadi saya contohkan ya, kalau ada ini berarti kita perlu intervensi tambahan. Misalnya tadi tambahan metode untuk memastikan pemahaman sustainable fishing, entah di trainingnya itu metodenya dibuat lebih menarik, lebih make sure mereka paham, atau di luar sosialisasinya. Lalu juga intervensinya misalkan menyediakan produknya itu yang murah, kemudian mudah didapat gitu ya, karena tadi kita di theory of change-nya kita melihat prakondisinya adalah mereka mampu membeli dan mudah mengakses. Gitu. Lalu kemudian mendampingi atau membuat reminder upaya menyimpan jaring rusak untuk ditukarkan. Ini sederhana banget gitu ya. Saya membayangkan begitu. Oh, jadi mungkin karena mereka sibuk, memang perlu diingatkan terus gitu. Karena sudah sebuah kebiasaan gitu ya, membuang jaring di laut itu kayak sebuah kebiasaan yang perlu diubah. Nah, mungkin perlu ada intervensi tertentu untuk mengingatkan mereka dengan konsisten gitu ya, untuk tidak membuang gitu. Dari mendefinisikan intervensi, lalu mengembangkan indikator. Nah, indikator ini dilakukan untuk mengukur outcomes yang kita taruh tadi ya di dalam teori perubahan. Ada indikator itu artinya ini yang nanti kita bisa lakukan untuk menilai kinerja kita gitu. Nah, indikator itu isinya basicnya tentang variabel perubahannya apa, lalu target populasinya mana, jumlah perubahan yang disyaratkan atau threshold-nya apa sih untuk bilang program ini berhasil, lalu kerangka waktu perubahannya gitu ya. Contohnya nanti tadi salah satu outcome yang mid tadi ya, yang intermediate outcomes-nya tadi, nelayan tidak lagi membuang jaring rusak di laut. Jadi indikatornya tingkat menyimpan jaring rusak misalnya gitu. Jadi ada hitungannya gitu ya, teman-teman mungkin sudah bisa membayangkan. Lalu populasinya nelayan di kawasan tertentu, lalu threshold-nya misalnya 80% dari sasaran itu mereka menyimpan, lalu time frame-nya misalnya 6 bulan. Nah, itu yang disebut indikator ini yang jadi pegangan apakah program kita itu berhasil mencapai outcomes kita. Nah, lalu langkah terakhirnya adalah membuat narasi yang menjelaskan logika atau teori tadi gitu, entah narasi atau juga beberapa itu sering gitu ya yang disederhanakan menjadi visual yang menarik. Mungkin teman-teman kalau googling aja itu banyak gambar-gambar yang menarik, dan teman-teman kayaknya ahli memvisualkan ini ya, proses yang terjadi ini bisa dicek di Google aja. Teman-teman juga bisa googling. Gitu. Nah, mengapa sih kita susah-susah gitu ya membuat tadi satu paham result change gitu, apa yang backbone skeleton dari perubahan itu, lalu ini lebih rumit lagi gitu ya bikin teorinya untuk bisa menjelaskan perubahan ini terjadinya seperti apa sih gitu. Nah, sebenarnya gunanya adalah untuk men-summary pekerjaan teman-teman. Jadi dengan hipotesis yang jelas, kita jadi lebih yakin bekerjanya itu titik-titiknya mana aja gitu. Lalu dari situ kan punya milestone, punya capaian yang memandu kita, lalu dari situ itu jadi panduan kita jalannya tadi ya. Tetap nggak ada di pad kita gitu. Lalu ini juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi kepada donor atau stakeholders, apalagi kalau bentuknya visual gitu ya, mungkin lebih mudah dipahami. Dan tentunya ini untuk akuntabilitas. Jadi ketika kita punya intervensi tertentu, lalu kita berharap ada dampak
dampaknya gitu. Nah, kita bisa menjelaskan kepada publik, kepada donor kita, dampaknya ini terjadi karena ada langkah-langkah, ada outcomes juga yang sudah dilalui sehingga kita bisa sampai ke dampak itu. Jadi tidak langsung gitu ya, kita melakukan ini lalu langsung berdampak ke akhir gitu. Gitu, lalu kayaknya gitu aja kalau penjelasannya. Mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Nia untuk sekilas ya tentang theory of change. Dulu inget banget kalau mau belajar theory of change, waktunya emang nggak cukup hanya dengan beberapa jam gitu. Biasanya sampai berminggu-minggu gitu menguliti satu persatu tentang theory of change. Tetapi nanti mungkin teman-teman kalau misalnya betul-betul sudah dapat the idea of theory of change, ini akan mempermudah teman-teman sendiri untuk mengukur impact apa sih sebenarnya yang mau disasar dari kegiatan bisnis teman-teman gitu. Karena emang dari awal kita sudah menyebutnya teman-teman sebagai ecopreneur atau sebagai social entrepreneur, kita memang harus membedakan gitu dari segi sosialnya atau dari segi dampak lingkungan apa yang mau kita sasar. Salah satu tools-nya yang mungkin kita kenalkan ke teman-teman adalah impact measurements ini dan dengan theory of change gitu. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan dulu? Mungkin ada yang bingung? Yang bingung angkat tangan. Atau kalau ada yang nggak bingung, angkat tangan. Ada yang nggak bingung? Ya, Mas Rozar nggak bingung. Ya, ini memang ya seperti kata Firly, ini memang namanya juga cara berpikir orang-orang beda itu ya, apalagi kalau udah diskusi wah itu bukan ini dulu lah, itu sudah panjang sekali. Jadi kadang memang perlu fasilitator gitu ya yang bisa memandu diskusi untuk bikin theory of change. Tapi ini intinya adalah perlu dikerjakan bersama gitu sebagai tim gitu. Lebih ideal lagi ini dikerjakan bersama komunitas sasaran, tapi kadang realitasnya itu agak sulit gitu ya. Mungkin sudah jadi lalu diperkenalkan, mungkin mereka bisa kasih masukan gitu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kalau teman-teman sudah bikin TOC-nya, Theory of Change-nya, itu kan tadi sebagai panduan ya, ada hal-hal yang bisa memandu dan itu kemudian jadi kerangka monitoring pekerjaan teman-teman gitu. Nah, tadi mungkin ada menyangkut dengan pertanyaan parameter tadi ya. Jadi cara mengukurnya memang kemudian kita perlu punya baseline dan kemudian endline-nya itu. Nah, itu kan sudah dibantu dengan indikator-indikator outcomes, indikator dari outcomes yang kita sudah bikin. Jadi memang perlu ada assessment-nya di awal gimana, lalu kita bisa mempengaruhi di akhir bagaimana. Indikator-indikator tadi membantu untuk fokus kita mengukur yang mana. Gitu. Udah dijawab ya Kak Hifah pertanyaannya. Berarti memang kalau kita bicara tentang impact measurement ya memang kita harus tahu dulu baseline-nya di mana gitu. Jadi memang sebelumnya memang kita harus ada assessment terlebih dahulu ya Mbak Nia ya. 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 Terima kasih Kak. Silakan Kak Rozar. Ya ini saya volunteer aja karena saya juga ngambil course Theory of Change. Kebetulan tesis saya juga kaitannya ke sini, cuma saya pakai realist evaluation. Mungkin Mbak Nia lebih paham. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau dibantuin, saya siap bantuin gitu kalau bikin ini. Karena ini udah pekerjaan saya 5 tahun terakhir, emang saya bikin begini-beginian. Kasih. Dan memang kayaknya sudah banyak tools gitu ya, yang app atau itu tuh yang tersedia gitu ya. Jadi kayak udah ada template-nya, kita tinggal ngisi itu juga ada gitu. Tapi kalau saya kan old school gitu ya, jadi sukanya pakai Metaplan terus biar gampang dipindah-pindah manually gitu. Kalau sekarang kayak ada banyak app yang bisa membantu bikin gitu. Oke, terima kasih Kak Rozar. Wah, keren banget. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Atau ada yang mau menanggapi tadi
kira-kira dari teman-teman ada insight apa sih, hal baru apa sih yang baru teman-teman tahu dari sesi pagi ini? Boleh di-share ke teman-teman yang lain? Mungkin kalau belum ada, aku mau ini masuk dulu di pentingnya impact measurement kali ya. Boleh, silakan Jod. Biar teman-teman dapat konteks, karena kan ini kebanyakan entrepreneurs, founders, mungkin kadang-kadang nggak datang dari development background, pada nanya apa sih pentingnya kalau kita bikin metode yang rigorous atau robust kayak yang diperkenalkan Mbak Nia untuk bisnis kita gitu kan. Aku mau share screen, aku udah post juga di LinkedIn group, silakan dicek LinkedIn grupnya. Tapi aku mau, jadi dulu waktu aku kerja buat salah satu startup di Jakarta yang ngerjain smart cities dan juga empowerment issues, itu aku pernah membantu startup itu dapat 3 hal. Yang pertama adalah direct financing. Jadi ini financingnya tanpa dilution sama, kadang-kadang kalau kita startup yang kita pusingnya adalah waktu kita raise capital, either jalur investment yang kemudian kita memberikan hak atau kontrol atas perusahaan kita sebagian ke investor, itu juga challenge salah satu. Yang kedua adalah kalau kita menggunakan utang gitu, metode utang atau venture debt. Nah, ini ada metode ketiga, kita biasanya kalau dia social enterprise yang punya, kita bisa menggunakan metode impact financing yang nggak selalu itu bentuknya investment, kebanyakan juga grant. Aku udah list down beberapa impact financing, ada yang bentuknya grant, ada yang bentuknya capital, untuk teman-teman bisa coba. Jadi waktu aku kerja dulu, aku pernah bantu mereka buat financing non equity, jadi nggak ada dilusi sama sekali, itu sekitar 4M untuk pengembangan startupnya ke 3 kota baru gitu, atau 3 market baru. Dan itu prosesnya cuma aku kerjakan less than a year. Jadi ini sebenarnya potensinya gede banget teman-teman, kalau teman-teman bisa manage impact matrix-nya dengan baik. Karena ini contoh aja aku kasih ya, misalnya GSMA ini yang aku menangin dulu, salah satunya ini GSMA Innovation Fund. Mereka, ini malah masih ada yang lagi bukan nih, GSMA Innovation Digital Urban Services. Ntar bisa dicek-cek aja, mereka punya banyak banget kategori. Tapi biasanya mereka itu setiap kali invest bukan cuma nanya profitability, karena mereka kan nggak nyari capital return gitu, tapi dia nyari impact-nya semana gitu. Dan impact itu mereka benar-benar ukur secara rigid. Jadi benar-benar kayak aku cariin GSMA Ecosystem Accelerator Innovation Fund 2020 coba, atau 2019 deh. Nah, jadi itu benar-benar mereka melihat dari performa bisnis teman-teman dan juga dari impact apa yang teman-teman sudah create gitu. Jadi how you measure dan juga how you theory of change nantinya, dan juga logical framework ini, itu akan untuk teman-teman bisa artikulasi dengan baik bisnis teman-teman, sehingga bisa tapping into dana-dana yang muncul seperti ini. Ini beberapa contoh aja kayak kenapa mereka bisa punya 4,2 million beneficiaries ini, karena memang mereka punya matrix yang jelas buat track gitu. Masing-masing startup yang ikutan, termasuk Ruang Guru dulu juga pernah menang ini di awal-awal. Mereka tuh benar-benar ada impact matrix gitu yang mereka ukur untuk masing-masing startup nih. Jadi ini ada e-fisheries juga dulu foundersnya yang menang ini. Jadi itu salah satu contoh. Yang kedua adalah untuk equity story. Equity story ini artinya sesuatu yang berkaitan dengan fundraising teman-teman. Jadi saat orang-orang invest, kadang kan mereka nggak cuma cari financial return. Ada namanya impact investor yang benar-benar mereka tuh cari 2 bottom line.
satu adalah bottom line secara profit, satu adalah bottom line secara impact. Nah, ini udah ada list yang dibikin sama Angin Angel Investor Network, yang juga akan menjadi mentor teman-teman nantinya. Dia tunjukin ada berapa banyak sih aktif mainstream investor yang invest in impact gitu di Indonesia. Dan ternyata banyak banget gitu. Dari 20 besar ini aja kayak 55%, 50%, 88% portofolio mereka itu ada impact. Termasuk kayak East Ventures, dia invest di Waste for Change, juga ngukur impact. AC Ventures yang juga akan menjadi judges di demo day teman-teman, invest di impact. Jadi when you have a clear and also robust impact measurement yang bisa dibuktikan dan juga dampaknya besar, siapa sih yang nggak mau invest profitable dan juga create values to society gitu, apalagi di emerging market kayak Indonesia. Yang terakhir adalah brand equity. Apa sih brand equity? Brand equity itu adalah nilai dari brand teman-teman itu dihargai secara duit gitu. Jadi kapital teman-teman secara brand itu sebesar apa? Gampangnya dulu WeWork dia jual logonya dia tulisan WE itu sekitar 70 juta US dollar. Cuma tulisan WE-nya doang itu. Dari foundersnya dia transfer ownership-nya ke company. Jadi even your logo kalau brand equity story-nya kuat itu ada nilainya gitu, dan itu bisa dipakai untuk benar-benar kayak yang Pak Andriansa bilang di modul 5 kemarin. Sekarang itu lagi ada skema untuk mengubah intelektual di agunan ataupun jaminan saat kamu mau financing gitu. So now brand equity yang tadinya sesuatu yang intangible sekarang menjadi semakin tangible untuk punya value buat teman-teman. Terakhir dari aku, teman-teman kalau misalnya matrix yang gue bisa pakai untuk mengukur impact gue dengan cara yang tadi sudah dijelaskan Bania dan Firly, sebenarnya ada namanya Global Impact Investment Network (GIN), dan mereka udah bikin namanya Iris Plus System. Iris Plus System ini pada dasarnya standar global yang dipakai terutama untuk startup yang sudah diakuin oleh mayoritas impact investor seluruh dunia. Jadi kalau teman-teman pakai matrix ini dasar membentuk theory of change teman-teman, most likely itu bisa diterima dan bisa terukur performance-nya. Contoh kalau misalnya waste management, misalnya gitu, misalnya pakai biodegradable materials. Apa sih turunannya biodegradable materials? Turunannya adalah amount of biodegradable materials used. Ini ada definisinya lagi nih, composable under natural condition used in organization product including packaging during reporting period. Reporting period itu gimana cara ngitungnya. Terus ini ada guidance-nya. Terus yang menarik juga adalah impact category and things. Jadi dengan teman-teman pakai matrix ini juga sebenarnya bisa menjadi lead indikator dari market sizing teman-teman nantinya. Apakah teman-teman ternyata bisa tuh waste management kategori untuk market sizing, atau bisa di real estate dan green buildings kategori untuk market sizing. Ini mungkin relevan buat Litecoin misalnya. Dan yang terakhir adalah untuk setiap matrix teman-teman, mereka itu udah kategoriin. Kalau teman-teman pakai matrix tersebut, yang paling dekat ke SDGs nomor berapa sih? Jadi nggak ngada-ngada gitu. Kadang-kadang kan kita bisa lihat, oh ini kayaknya capaiannya atau hasil yang di-create masuk ke sini deh. Itu kan ngada-ngada sebenarnya kan. Tapi kita nggak bisa benar-benar menjelaskan secara logis gimana caranya lu bantu responsible consumption and production gitu. Tapi menggunakan tools Iris Gin ini, kalian bisa bilang, oh ini sudah certified dan standardized oleh Iris Gin bahwa dia membantu dengan matrix ini itu directly impacting responsible consumption and productions. Jadi itu adalah signifikansi dari project-project measurement untuk impact, dan untuk teman-teman yang terutama mengerjakan startup bukan cuma profitability tapi juga impact. Aku rasa ini menjadi hal-hal yang penting untuk teman-teman bisa kuasai dan capitalize on it. Yang lagi buka, by the way, selain di SMA tadi itu deadline itu selalu buka rolling basis. Impact Collective juga lagi buka, dan mereka semua punya terus untuk perusahaan-perusahaan yang impact-nya terbukti. Aku kira itu sekarang yang
yang utama terkait impact measurement dan juga pentingnya impact measurement atau pengukuran impact nggak? Mungkin ini Firly sama Mbak Nia mau jawab. Ada pertanyaan dari Bro Randi. Ada contoh pitch deck theory of change atau pengukuran impact nggak? Ya, maksudnya gimana? Untuk project yang sifatnya masih harus di pitch Mbak ke orang-orang, itu biasa theory of change-nya itu ditunjukinnya gimana ya? Apakah dia benar-benar ditunjukin logical flow-nya atau metrik-metrik tertentu aja yang ditunjukin? Oke, sebenarnya yang biasanya kalau yang ditunjukkan itu nggak sedetil itu gitu ya. Kita sampaikan ke donor atau ke publik itu lebih disederhanakan dan lebih biasanya mungkin kita harus ngambil beberapa outcomes yang penting gitu ya, yang kita tampilkan di istilah teman-teman pitch deck teman-teman gitu ya. Jadi kalau dilihat di kalau saya sebentar, soalnya kalau saya contohnya itu ya sangat sosial gitu ya. Jadi lumayan rumit gambarnya. Rumit gambarnya. Sebentar. Firly mungkin ada, Firly yang mungkin sudah pernah di kalau dari Firly, contohnya mungkin tadi kalau misalnya teman-teman lihat yang di result chain itu biasanya memang kita ambilnya cuma yang di bagian belakang itu sih, yang dari output, outcome, sama impact itu. Terus habis itu memang diambil yang key indicatorsnya aja, key points-nya aja dari ketiga hal itu. Karena kan kalau untuk input sama activities-nya kan itu kan pasti teman-teman udah jelasin dengan baik kan di pitch deck teman-teman. Tapi untuk membedakan antara output, outcome, sama impact itu biasanya kita ambil yang emang benar-benar key points-nya aja gitu. Nanti coba aku cariin dari contohnya kalau misalnya aku masih ada, nanti aku share di grup atau aku share di di LinkedIn group. Ini mungkin aku bisa share, tapi ini bukan dalam rangka pitch deck ya, karena ini juga istilah baru buat saya. Ini yang saya terakhir fasilitasi sebuah lembaga yang mau membantu UMKM di Sumbawa Barat gitu ya. Jadi bentuknya sih ini nanti dari bawah ada asumsi, lalu ada intervensi, kemudian immediate outcomes-nya tadi yang kalau tadi contohnya yang warnanya biru gitu ya, yang cepat gitu, kemudian intermediate dan outcome-nya, yang sebelah sana itu impact-nya, sebelah kiri itu impact-nya, kemudian ada prinsip-prinsip program dan aktivitas dasar yang dilakukan. Nah, ini sangat peka ini sih Komdev gitu ya. Nah, nanti lembaganya ini akan sharing ke donornya tidak selengkap ini sih, pasti hanya diambil yang terutama immediate outcomes-nya ini sebenarnya digunakan untuk kita sendiri memaknai atau menjelaskan pekerjaan kita gitu ya, internally di dalam organisasi itu bisa memandu langkah kita lebih detail. Tapi ketika dikomunikasikan pasti lebih sederhana, karena mungkin orang akan punya banyak pertanyaan, kenapa harus ini, kenapa harus itu gitu ya. Di pitch deck-nya nanti mungkin bisa lebih sederhana. Kalau contohnya mungkin teman-teman bisa googling juga, banyak yang satu lembar dan gambarnya sederhana gitu ya. Jadi dari input, dari result chain-nya aja juga bisa gitu. Paling gitu sih kalau dariku gitu ya.